Tadinya kupikir Pak RT itu orang yang memang baik. Sudah mau membantu masalah rumah tanggaku dengan tulus dan ikhlas. Baik masalah suamiku yang diam-diam memiliki rahasia dengan wanita lain, maupun masalah ekonomi keluarga kami yang ketika itu sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi, ternyata di balik kebaikan Pak RT ada sesuatu keinginan yang tersembunyi terhadap diriku. Hingga akhirnya aku jadi tahu apa yang sebenarnya ada di balik semua kebaikan Pak RT terhadap rumah tanggaku. Aku sebenarnya tak pernah menyangka sama sekali jika lelaki berusia 56 tahun yang sudah aku anggap seperti orang tua sendiri justru memiliki sebuah keinginan terpendam terhadap diriku. Di balik semua kebaikan yang diberikannya, tak pernah terbayangkan juga dalam hidupku bahwa Pak RT yang selama ini sangat baik ternyata tegak sekali membuat aku sampai bersedih seperti itu. Ternyata kebaikan Pak RT selama ini bukanlah sebuah kebaikan yang tulus dan ikhlas, melainkan sebuah kebaikan yang mengharapkan balasan yang lebih besar dari diriku. Hingga akhirnya, di usiaku yang ke-32 tahun ini, aku bisa memahami benar juga kata pepatah bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Ya, kalaupun ada, paling hanya untuk anak sekolahan saja, karena memang ada program makan siang bergizi gratis dari pemerintah. Hehe. Kisahku ini aku alami 5 tahun yang lalu, akan tetapi selalu kuingat sepanjang hidupku, karena kebaikan Pak RT bukan saja sudah membuat kesedihan dan luka di batinku, tapi juga sebuah kenangan indah yang sangat sulit aku lupakan dalam kehidupanku. Semuanya berawal ketika usia rumah tanggaku dengan suamiku sudah memasuki tahun ke-5, dan kami sudah memiliki seorang anak yang saat itu sudah mulai sekolah TK. Saat itu, sebuah ujian sedang melanda bahtera rumah tangga kami akibat hadirnya orang ketiga. Suamiku yang selama ini aku anggap sebagai lelaki yang sangat mencintai keluarga, ternyata tega menduakan hatinya dan menjalin hubungan rahasia dengan wanita lain yang masih teman kerjanya di kantor. Sebenarnya, aku sudah bisa merasakan perubahan yang tak biasa pada diri suamiku. Tidak seperti biasanya, suamiku yang hanya bekerja sebagai staf honorer di dinas Pemda mulai sering telat pulang dari kantor dengan alasan mengikuti rapat. Tapi, karena aku dulunya hanya tamatan SMP dan putus sekolah karena terbentur biaya di SMA, aku jadi percaya saja akan alasan suamiku. Apalagi saat itu suami berkata, padaku kalau dia memang harus rajin ikut rapat karena sebentar lagi akan diangkat menjadi pegawai tetap di kantornya. Selain kebiasaan pulang kantor yang mulai sering terlambat sampai malam, sikap suamiku terhadap aku dan anakku pun tidak lagi sehangat seperti dulu. Rumah kami hanya menjadi tempat persinggahan untuk dia istirahat, malam berganti pakaian dan makan. Setelah itu, lebih banyak waktunya dihabiskan di luaran dengan alasan sibuk kerja dan harus rajin ikut rapat. Aku mulai semakin curiga dengan sikap suamiku yang mulai kelihatan khawatir jika aku melihat HP miliknya. Bahkan biasanya HP-nya biasa dipakai anakku untuk nonton YouTube. Namun sekarang sudah tidak boleh lagi dilihat. Jika menerima pesan atau telepon di rumah, suamiku juga mulai bertingkah aneh. Dia tidak lagi membalas atau mengangkat telepon di dekatku dan anakku, akan tetapi mencari tempat yang agak jauh sehingga pembicaraannya tidak terdengar oleh aku dan anakku. Pernah suatu ketika, tanpa sengaja dia menelepon dan aku sedang ada di dekatnya. Tapi buru-buru ditutupnya telepon itu. Padahal saat itu aku sudah mendengar suara di balik telepon itu adalah seorang wanita. Saat kutanyakan siapa yang menelepon, suamiku cuma menjawab, "Dia itu ibu bos di kantor saya. Kamu jangan curiga yang aneh-aneh," kata suamiku. Tadinya
Semua perubahan sikap suamiku dan rasa curiga yang mulai melanda hatiku, aku pendam saja sendirian. Sebab aku masih berusaha berpikir positif dan berdoa agar karir pekerjaan suamiku bisa lebih baik ke depannya. Namun, semua harapanku seperti kandas di ujung jalan di saat aku mengetahui kabar tentang hubungan rahasia suamiku dengan wanita lain yang masih teman kerjanya itu. Entah setan apa yang merasuki suamiku, ketika aku sudah memergokinya dengan wanita lain itu, suamiku malah meninggalkan rumah kami, meninggalkan aku dan anakku. Aku sudah mencoba mengadukan masalahku kepada ibu mertuaku dan kakak iparku. Akan tetapi, mereka malah membela suamiku. Dalam kondisi seperti itu, ibu dan keluarga suamiku justru membenarkan sikap suamiku dan menilai aku yang salah menjadi seorang istri yang tidak mampu memberikan kebahagiaan dan membuat suami betah di rumah. Jujur saja, saat itu hidupku seperti berada dalam titik yang terendah. Apalagi sejak dulu aku sudah tidak punya orang tua lagi. Satu-satunya yang membuat aku berusaha bertahan hanyalah anakku yang masih TK. Aku masih berusaha sabar dan menahan semuanya saat itu. Walau suamiku sudah pergi dari rumah, dan sejak itu pun aku tak pernah lagi diberikan uang darinya untuk kebutuhan hidupku dan anakku. Aku akhirnya berusaha menjual jajanan. Aku tak malu untuk berkeliling komplek perumahan untuk berjualan jajan demi mendapatkan rezeki untuk keperluan aku dan anakku. Kujalani saja kehidupanku tanpa memikirkan suamiku yang sudah meninggalkan aku dan anaknya. Dan disinilah awal kisahku terjalin dengan Pak RT yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahku. Sebenarnya Pak RT sudah cukup lama kami kenal dekat. Karena memang beliau cukup dituakan dan sudah lama menjabat RT di perumahan ini. Akan tetapi, baru belakangan ini, aku sama anakku sering mampir ke rumahnya sejak kami menjajakan jajanan yang kami jual. Pak RT berusia 56 tahun dan baru saja pensiun dari pegawai kantor pos. Menjelang pensiun tahun lalu, Bu RT, istrinya, baru saja meninggal dunia. Jadi, sudah setahun Pak RT hidup sendiri di rumahnya yang lumayan besar. Dia memiliki 2 orang anak, namun sudah pada menikah dan pindah tinggal di rumah mereka masing-masing. Sore itu, Pak RT membeli jajanan yang aku bawa, dan karena dia memborong semuanya, aku dan anakku akhirnya enggak enak kalau menolak saat Pak RT mengajak kami ngobrol sambil dibuatkan teh hangat. Saat itulah kutanyakan kenapa Pak RT enggak pakai pembantu saja, sehingga enggak repot dan ada yang mengurus Pak RT. Dan saat itu juga, Pak RT malah menjawab dengan bertanya padaku, katanya, kalau Jeng Maya mau, gimana kalau Jeng saja yang bekerja di sini? Lagi pula kalau anaknya sekolah, kan Jeng juga enggak ada kerjaan di rumah, biar gajinya bisa buat nambah-nambah uang jajannya anaknya, kata Pak RT. Pak RT ternyata sudah tahu kalau rumah tanggaku saat itu sedang bermasalah, sebab suamiku sudah beberapa bulan tak pernah kelihatan dan aktif dalam kegiatan RT bersama warga lainnya. Selain itu, gosip dan buah bibir juga menerpa rumah tanggaku dengan suami, sehingga masalahku pun diketahui sama Pak RT. Aku akhirnya menerima tawaran Pak RT. Apalagi waktu itu Pak RT langsung memberikan gaji sebesar 2 juta rupiah untukku sebelum aku mulai bekerja di rumahnya. Ku bilang, makasih banyak Pak RT. Kebetulan sekali anak saya juga sedang butuh uang untuk beli sepatu dan tas sekolah, kataku. Singkat cerita, sejak saat itu aku mulai bekerja di rumah Pak RT. Yang utama, pekerjaanku cuman masak, bersih-bersih rumah, dan mencuci pakaian. Itu adalah pekerjaan ringan yang sehari-hari juga aku lakukan selama menjadi ibu rumah tangga. Aku ke rumah Pak RT setiap hari setelah mengantar anakku ke sekolah dan baru pulang setelah anakku pulang sekolah. Jadi, kalau dibilang
aku nggak sepenuhnya bekerja sebagai pembantu di rumahnya, karena jam 12 siang aku sudah boleh pulang agar anakku ada yang merawat di rumah sendiri. Tapi setelah sebulan aku bekerja dan Pak RT kembali memberikan gajiku, aku yang jadi merasa nggak enak. Masa aku kerja cuma setengah hari, tapi diberi gaji penuh, bahkan lebih besar dari standar gaji pembantu di perumahan ini. Pagi itu, setelah antar anak sekolah, aku seperti biasa langsung ke rumah Pak RT untuk masak. Akan tetapi, Pak RT mengajakku ngobrol karena mau ngasih gaji keduaku. Aku bilang, "Makasih Pak RT, tapi saya kan cuma kerja setengah hari. Apakah uang 2 juta rupiah ini enggak kebanyakan untuk saya?" Kataku. Pak RT cuma tersenyum lalu bilang, "Enggak apa-apa, Jeng. Itu bukan untuk membayar Jeng sebagai pembantu. Akan tetapi itu pemberian ikhlas dari saya, karena saya tahu Jeng sedang butuh biaya hidup," balasnya. Pak RT kemudian berpindah duduk di sampingku sambil membahas masalah rumah tanggaku. Ya, orangnya memang sudah setengah baya. Tapi penampilan Pak RT masih lumayan tampan dan badannya juga masih bugar karena posturnya memang gagah, tinggi, dan besar. Aku jadi terharu ketika Pak RT menasihatiku dan membantuku memecahkan masalah rumah tanggaku. Akan tetapi, saat itulah Pak RT tiba-tiba saja langsung seperti itu terhadapku. Aku sempat terkejut dan menghindar dari keinginan Pak RT, akan tetapi Pak RT terus saja seperti itu, hingga akhirnya dia berhasil membuat hatiku sangat sedih sekali. Pagi itu, setelah semuanya selesai, Pak RT lalu minta maaf padaku. "Maafkan saya ya sayang, saya hilaf dan membuat hatimu jadi sedih. Tapi, saya juga enggak bisa membohongi diri sendiri. Semenjak Bu RT tiada, saya sangat merasa kehilangan dan kesepian," katanya. Aku tak menjawabnya, hanya bisa menangis, lalu aku beranjak ke dapur untuk masak dan mengerjakan tugas lainnya. Setelah masak, nyuci baju, dan bersih-bersih rumah. Jam 12 aku pulang untuk menjemput anakku di sekolah. Aku enggak pamitan ke Pak RT, karena tadi aku sudah dibuat sangat sedih olehnya. Pak RT juga merasa bersalah padaku dan terus-terusan minta maaf padaku. "Saya harap Jeng masih mau kembali bekerja di rumah ini besok ya Jeng," mintanya. Tapi aku pergi saja. Karena saat itu aku sedih dan juga merasa heran kenapa Pak RT tegas seperti itu terhadapku. Setelah pulang ke rumah, malamnya aku jadi susah tidur gara-gara memikirkan Pak RT yang sudah tega membuat hatiku sedih pagi tadi di rumahnya. Aku merasa kesal dengan Pak RT. Akan tetapi aku sendiri enggak tahu kenapa aku enggak bisa marah dan mengekspresikan kekesalanku padanya. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbanganku. Yang pertama, karena aku memang membutuhkan pekerjaan di rumahnya dan aku membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupku dan anakku. Yang kedua, aku bisa memaklumi kalau Pak RT sampai seperti itu terhadapku karena beliau sudah cukup lama hidup sendirian di rumahnya. Pak RT juga sudah menjelaskan padaku kalau dia tiba-tiba saja teringat akan mendiang Bu RT yang sudah sekian tahun tiada. Dan yang ketiga, aku pun nggak bisa membohongi diri sendiri kalau saat Pak RT membuatku sangat bersedih. Namun, di lain sisi, aku merasakan Pak RT memang jauh berbeda dengan suamiku. Pak RT yang selalu sopan tutur katanya, dan nampak berwibawa sangat menghargai aku selama ini, walau aku hanya pembantu di rumahnya. Berbeda dengan suamiku yang sama sekali tak pernah berterima kasih dan menunjukkan rasa sayangnya kepada aku sebagai istrinya. Walau aku kesal dengan Pak RT, namun diam-diam aku mulai kagum padanya. Aku sangat senang melihat lelaki yang bisa tetap setia terhadap istrinya sampai akhir hayatnya, meski mendiang Bu RT sudah lama tiada. Akan tetapi, Pak RT selalu mencintai istrinya. Padahal di usianya yang ke-56,
Pak RT bisa saja mencari pengganti Bu RT untuk menemani masa pensiunnya dan menjalani hidup bersama di masa tua. Namun, semua tidak dilakukan olehnya. Entah kenapa, malam itu aku jadi nggak bisa tidur memikirkan Pak RT yang sudah membuat aku sangat bersedih, tapi sekaligus membuat aku kagum kepadanya. Esoknya aku masih bimbang. Apa aku harus kembali bekerja seperti biasa ke rumah Pak RT atau aku harus berhenti? Namun ketika mengantar anakku ke sekolah, aku jadi memikirkan kebutuhan anakku jika aku berhenti bekerja. Sehingga aku putuskan kembali ke rumah Pak RT setelah mengantar anakku ke sekolahnya. Waktu aku sampai di rumahnya, Pak RT kelihatan tersenyum senang menyambutku. Dia masih saja minta maaf padaku atas kejadian kemarin. Sebagai tanda maaf saya ini, kamu terima ya, Jeng. Saya semalam membelikan baju buat kamu dan anakmu, kata Pak RT sambil memberiku hadiah baju baru untuk aku dan anakku. Ku jawab, iya Pak, saya sudah memaafkan Bapak, tapi saya harap jangan sampai terulang ya Pak. Karena saya akan kembali sedih kalau sampai terulang lagi seperti itu. Kemudian, aku balasku sambil menerima pemberiannya. Sejak saat itu, Pak RT memang berubah dan tidak pernah lagi membuat hatiku sedih dan aku bisa kembali bekerja sebagai pembantu di rumahnya dengan hati yang gembira. Akan tetapi, 2 bulan kemudian aku kembali sedih, bukan karena Pak RT membuatku sedih, melainkan karena suamiku sendiri. Selama meninggalkan aku dan anakku, suamiku ternyata sudah menikah lagi dengan wanita lain yang masih teman kantornya. Dan yang lebih menyakitkan hatiku, suamiku menceraikan aku hanya demi bisa menikahi wanita itu. Ibu mertuaku dan keluarga suamiku pun tak ada satupun yang membelaku. Semua mendukung keputusan suamiku. Setelah mendapatkan kabar itu dari telepon suamiku, aku pun hanya bisa pasrah dan menangis sedih. Untung saja anakku tidak sampai mendengarnya. Saat itulah Pak RT mengetahui semuanya karena aku tak bisa menyembunyikan kesedihanku lagi saat bekerja di rumah Pak RT. Pagi itu, aku memasak di dapur sambil meneteskan air mata dan tiba-tiba Pak RT menghampiriku. Kamu kenapa bersedih, Jeng? Apa yang membuat kamu sampai menangis? Tanyanya. Aku semakin tak kuasa menahan air mataku ketika Pak RT meraih bahuku dan menarik aku agar aku berdiri menghadapnya. Pak RT menatap wajahku sambil mengusap air mataku dan kembali bertanya, kenapa aku bersedih pagi itu? Entah kenapa, saat itu aku semakin tak kuat menahan kesedihanku. Aku langsung saja melabuhkan diri ke dalam pelukannya sambil menceritakan kalau suamiku telah tega menceraikan diriku. Suami saya memilih wanita lain, Pak. Saya sedih bukan karena perpisahan dengannya. Akan tetapi, saya sedih karena kasihan dengan anak saya. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan kasih sayang ayahnya, kataku. Pak RT lalu mengusap air mataku dan memelukku agar aku tidak bersedih lagi. Ya sudah, Jeng. Jika itu memang takdirnya. Jeng harus tabah dan kuat menjalani kehidupan. Jeng kan masih muda dan jalan hidupnya masih panjang, kata Pak RT. Aku hanya mengangguk saja mendengar nasihatnya yang mulai membuat aku merasa nyaman dan tidak bersedih lagi. Saat itulah aku juga hanya bisa mengikuti langkah Pak RT yang menuntun tanganku ke depan dan memintaku istirahat saja di sofa. Hari ini, Jeng enggak usah bikin kerjaan dulu. Istirahat saja di sini, biar saya menemani Jeng supaya enggak bersedih lagi, bisiknya padaku. Ku jawab, iya Pak RT. Makasih Pak, balasku. Pagi itu, akhirnya aku enggak jadi masak dan mengerjakan pekerjaan lainnya, karena Pak RT ingin membuatku merasa senang dan bahagia. Aku nggak tahu kenapa pagi itu Pak RT nggak membuatku bersedih seperti yang dulu. Akan tetapi, pagi itu Pak RT malah membuat aku sangat senang dan bahagia sambil memberikan kebahagiaan yang membuat aku sangat senang.
Pak RT kemudian bertanya padaku, "Kamu mau kan, Jeng, kalau nantinya saya melamarmu dan menikahimu menjadi istriku?" bisiknya. Dan aku pun menjawab lirih, "Iya, Pak, saya mau 0 menit menjadi istri Bapak jika saya sudah resmi bercerai dengan suami saya," kataku. Walaupun pagi itu kami sudah berbagi kesenangan bersama, akan tetapi akhirnya aku dan Pak RT menikah juga setelah suamiku menceraikan aku dan aku resmi berstatus janda. Kini sudah 5 tahun, aku membina rumah tangga yang baru dengan Pak RT dan kami sudah dikaruniai 2 anak, 1 dari mantan suamiku dan 1 lagi dari Pak RT yang menjadi suamiku. Sejak saat itu, kehidupanku semakin bahagia dan aku pun mulai dikenal dengan panggilan Bu RT. Begitulah kisahku, kawan. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan semoga kalian terhibur ya. Tamat.